Marcus Aurelius, filsuf Stoik ternama, pernah berkata bahwa hidup kita terbentuk dari apa yang kita pikirkan. Sebuah pemikiran yang sangat dalam dan menjadi fondasi dari video ini. Di sini, kami akan mengajak Anda menjelajahi 11 hal penting yang perlu Anda lepaskan dari hidup, melalui pemahaman dan penguasaan terhadap lanskap batin Anda. Seperti yang Aurelius sarankan, kita memiliki kekuatan untuk membentuk diri kita sendiri. Video ini bukan sekadar tontonan pasif. Ini adalah pengalaman yang mengundang Anda untuk aktif terlibat, berbagi pandangan, merefleksikan diri, dan tumbuh bersama. Jadi pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena perjalanan ini bukan hanya akan memperkaya pengetahuan, tetapi juga membuka ruang untuk transformasi diri yang mendalam. Mari kita mulai. 1. Memberi penjelasan pada mereka yang telah menyakiti Anda. Pernahkah Anda disakiti oleh seseorang yang Anda anggap teman dekat? Di saat seperti itu, ingatlah, Anda tidak berutang penjelasan panjang atau drama. Pilihan terbaik adalah melangkah pergi. Ini bukan tentang balas dendam atau menuntut permintaan maaf, melainkan menjaga ketenangan batin Anda. Jika orang tersebut suatu saat kembali dan meminta bantuan, ingatlah bahwa diam adalah jawaban yang cukup. Anda tidak memiliki kewajiban untuk menolong mereka yang telah mengkhianati kepercayaan Anda. Menjauh tanpa banyak kata seringkali adalah langkah paling bijaksana. Biarkan waktu berbicara dan tunjukkan konsekuensi atas tindakan mereka. Fokuskan energi Anda untuk merawat diri sendiri dan tumbuh. Anda tak perlu mempertahankan hubungan yang merugikan harga diri Anda. Menjauh dari mereka yang tak menghargai Anda adalah tindakan yang berani. Tindakan memilih kesehatan mental di atas drama yang tak perlu. Marcus Aurelius mengatakan, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti orang yang berbuat tidak adil. Jangan jatuh ke dalam permainan mereka. Bangunlah versi terbaik dari diri Anda, tenang, kuat, dan utuh. 2. Tujuan yang tidak lagi relevan. Perjalanan hidup menuntut kita untuk membuat pilihan, dan terkadang itu berarti meninggalkan tujuan yang dulu kita pegang teguh. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi menyadari bahwa tujuan tersebut tak lagi sejalan dengan siapa kita sekarang. Kuncinya adalah bagaimana kita melepaskan dengan tenang dan tanpa perlu mengumumkannya ke dunia. Tidak semua perubahan harus terlihat. Menjaga privasi bisa menjadi kekuatan. Biarkan niat Anda tetap terjaga saat Anda menyesuaikan arah hidup. Seperti kata Seneca, bukan karena waktu yang kita miliki sedikit, tetapi karena kita menyia-nyiakannya. Ini adalah ajakan untuk hidup dengan fokus, melepaskan yang tak penting, dan mengalokasikan energi pada hal-hal yang benar-benar berarti. 3. Berbagi berlebihan saat hubungan berakhir. Akhir dari suatu hubungan, entah itu pertemanan atau cinta, adalah momen yang rentan. Dan di saat seperti itu, menjaga privasi adalah hal yang sangat penting. Mengumbar alasan dan konflik hanya membuka ruang untuk drama dan gosip. Sebaliknya, jadikan momen itu ruang untuk refleksi dan penyembuhan. Jika Anda terdorong untuk membicarakan detailnya, mungkin ada luka batin yang belum sembuh. Bicaralah pada diri sendiri terlebih dahulu, kenali rasa sakitnya, dan sembuhkan dengan tenang. Dengan menjaga keheningan, Anda menghormati bukan hanya orang lain, tapi juga diri sendiri. Seperti kata Marcus Aurelius, Anda punya kuasa atas pikiran Anda, bukan kejadian luar. Maka arahkan fokus ke dalam, bukan keluar. 4. Meninggikan suara saat marah. Bayangkan Anda sedang berada di rapat yang memanas. Emosi naik, napas cepat, tangan mengepal. Wajar. Tapi inilah ujian sebenarnya. Bukan seberapa keras Anda bisa bicara, tetapi seberapa lembut Anda bisa menenangkan badai dalam diri sendiri. Berbicara dengan tenang di tengah kekacauan bukan kelemahan, itu kekuatan sejati. Kita semua pernah menyaksikan orang yang kehilangan kendali, dan kita tahu betapa tidak nyamannya itu. Sekarang bayangkan seseorang yang tetap tenang, itulah yang menginspirasi. Seperti yang dikatakan Heraklitus, ketenangan adalah kebajikan terbesar. Dalam setiap badai, jadilah pusat ketenangan. 5. Menyebarkan opini negatif tentang orang lain. Ingat terakhir kali Anda mendengar seseorang menjelekkan orang lain? Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang mereka katakan saat Anda tidak ada? Menjelekkan orang lain merusak kredibilitas kita sendiri.
Ini bukan sekadar menjaga sopan santun, tapi soal karakter. Kita tak perlu menyukai semua orang, tapi kita bisa memilih untuk memperlakukan mereka dengan rasa hormat. Empati adalah jalan yang sulit tapi kuat. Dalam menghadapi situasi sulit, Anda bisa memilih membangun jembatan, bukan membakar yang sudah ada. Jika Anda sampai di bagian ini, tinggalkan komentar bahwa Anda benar-benar ingin berubah. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan, agar tidak tertinggal konten selanjutnya. 6. Membandingkan diri dengan orang lain. Kebiasaan membandingkan diri itu seperti treadmill tanpa akhir. Capek, stagnan, dan tak pernah benar-benar sampai ke tujuan. Setiap kali Anda membandingkan pencapaian orang lain dengan milik Anda mencuri kebahagiaan Anda sendiri. Daripada mengukur diri dengan standar orang lain, rayakan perjalanan pribadi Anda. Kesalahan dan keberhasilan Anda, itulah yang membentuk kisah hidup yang unik. Epictetus berkata, kendalikan persepsimu, arahkan tindakanmu dengan benar, dan terimalah apa yang di luar kendalimu. Fokuslah pada jalan Anda sendiri. 7. Penggunaan media sosial tanpa arah. Media sosial adalah panggung sorotan, penuh dengan highlight orang lain. Jika Anda tak hati-hati, Anda bisa kehilangan rasa syukur terhadap cerita Anda sendiri. Gunakan media sosial dengan bijak, untuk inspirasi, bukan perbandingan. Tetapkan waktu khusus dan tanya diri Anda, apakah ini membangun atau hanya pengalih perhatian? Jika media sosial mulai mengganggu kesejahteraan mental Anda, istirahatlah. Di dunia nyata, Anda punya cerita yang jauh lebih kaya untuk dijalani. 8. Mengejar validasi eksternal. Bayangkan diri Anda di atas panggung, dilihat dan dinilai oleh semua orang. Melelahkan, bukan? Sekarang bayangkan melangkah turun dari panggung, masuk ke ruang damai di mana hanya suara hati Anda yang terdengar. Itulah kebebasan sejati. Hidup untuk menyenangkan orang lain membuat kita kehilangan arah. Mulailah dengan bertanya, keputusan ini saya ambil karena saya mau atau karena saya ingin disukai? Keaslian bukan datang dari diterima orang lain, tetapi dari menerima diri sendiri. Di sanalah letak kekuatan sejati Anda. 9. Perfeksionisme. Perfeksionisme sering disalahpahami sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Tapi sebenarnya ia sering menjadi jebakan yang menumbuhkan rasa takut gagal dan kecemasan. 10. Harapan yang tidak realistis. Harapan bisa menjadi peta, tapi jika tak dikendalikan, ia berubah menjadi jebakan yang membawa kekecewaan. Kita sering mengejar kesempurnaan dalam diri, orang lain, atau hidup itu sendiri. 11. Bergosip. Gosip mungkin terasa seperti pintu masuk, mudah menuju koneksi, tapi seringkali itu adalah jalan menuju kehilangan integritas. Kata-kata memiliki kekuatan, bisa membangun atau menghancurkan. Sebelum Anda ikut menyebarkan cerita orang lain, pikirkan, bagaimana jika cerita itu tentang Anda? Hormati perjuangan setiap orang. Menghindari gosip bukan hanya menciptakan lingkungan positif, tapi juga menunjukkan empati dan rasa hormat yang mendalam terhadap kemanusiaan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol suka, berikan komentar, dan jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak konten penuh wawasan. Dan seperti biasa, untuk eksplorasi kebijaksanaan yang lebih dalam, 2 video lainnya akan segera muncul di layar. Tetap stoik,